Bapak Gubernur atas perhatiannya. Biar cepat tidak panjang. 2 hari 3 hari lagi habis hujan, habis air di bawah air rumah saya dah. Habis rumah saya. Saya mohon Bapak atas perhatiannya. Ya Allah, Saya mohon Pak. Demi Allah saya nggak Terima bisa kasih, punya Pak, rumah atas lagi saya perhatiannya, Pak. Mau Pak. tinggal di mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi Potret, berkah buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, teman-teman, saat ini saya berada di Kampung Gabus Pabrik, di mana beberapa hari lalu ada seorang ibu yang mengadu tentang rumahnya yang longsor tergerus oleh Kali Bekasi, teman-teman. Nah, bagaimana kondisinya? Langsung saja kita lihat rumahnya, teman-teman. Jadi inilah rumah Ibu Zahro dan ini rumah kakaknya. Kita bisa lihat. Ini rumah kakaknya Ibu ya, Bu? Kakak ya? Iya. Ini rumah kakak Ibu Zahro. Nah, ini Kampung Gabus, RT 5 RW 4, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, teman-teman. Dan beberapa waktu lalu ini Ibu Zahro yang sempat menemui Pak Dedi dan Pak Bupati mengadukan perihal rumahnya yang longsor. Nah, teman-teman, kita bisa lihat untuk bibir kalinya sendiri sudah di pinggir banget nih, teman-teman. Jadi menurut Ibu Zahro dan kakaknya itu bahwa dulu rumah ini jauh dari kali, teman-teman. Bahkan ada jalan, ya kalau menurut keterangan beliau itu ada jalan raya, kalinya ada di sebelah sana. Karena seiring dengan berjalannya waktu, air Kali Bekasi ini juga deras, akhirnya menggerus pinggiran-pinggiran dan lama-lama rumah Ibu Zahro dan adiknya serta rumah warga sekitar itu berada tepat di pinggiran kali, teman-teman. Padahal dulu sangat jauh dari kali. Dan kita lihat dari rumah Ibu Zahro sendiri posisinya sudah seperti ini, teman-teman. Nih, sudah banyak retak-retak di rumahnya. Karena memang pergerakan tanah ya, teman-teman ya. Kita sudah lihat bahkan untuk atapnya juga sudah roboh, teman-teman. Untuk sebagian atap belakang ini sudah roboh genting-gentingnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, lantai di belakang rumah ini sudah longsor ya, sudah pecah dan ini kalau nggak di bambu mungkin sudah jatuh ke pinggir kali. Mungkin hanya sekitar 1 langkah dari saya berdiri ini sudah langsung turun ke kali, teman-teman. Ini juga gitu, saya harus hati-hati ya. Nah, ini adalah kamar dari kakaknya Ibu Zahro yang tadi kita wawancarai, teman-teman. Jadi kondisinya sudah bisa kita lihat seperti ini. Temboknya mengalami pergerakan, mengalami pergeseran, serta pecah yang cukup luar biasa. Mungkin sekitar 7 cm ini untuk pecahnya itu, teman-teman ya. Bahkan sudah renggang juga. Dan ini sudah seperti ini, teman-teman. Untuk di belakang rumahnya. Ini juga kita harus hati-hati ya. Ini semak belukar. Lengah sedikit bisa kejeblos. Jadi sudah menggantung atau sudah berada di belakang kali percis. Dahulunya ini jauh, teman-teman ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa dari cerita Ibu Zahro dan kakaknya bahwa rumah ini dulunya jauh dari Kali Bekasi. Kalinya tuh ada di sebelah sana, rumah, jalanan, mungkin jalan kampung lah ya. Mungkin jalan kampung. Lalu lama-lama kali mengalami abrasi, longsor, dan akhirnya rumah ini berada di pinggiran, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke rumah yang lainnya. Oke, kita coba masuk ke dalam ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Izin masuk ya, Bu. Ibu maaf, Ibu siapa namanya? Ibu Diharto. Dihako, Ibu Dihako. Nah, ini dindingnya udah retak ya, Bu ya. Mengalami pergerakan atau pergeseran tanah sampai dindingnya retak. Ini kamar, Bu? Iya, kamar saya. Oh iya ya, retaknya astagfirullahaladzim, parah banget. Retaknya juga parah, teman-teman. Untuk Udah bagian berapa kali saya tambelin, Bapak? udah berapa kali ditambal? Udah berapa kali, udah sering kali. Dan ini, Bu, kalau kita lihat yang bagian belakang ini apa tadi, Bu? Tadinya ini kamar mandi saya sama dapur. Nah, kemarin kan banjir besar di rumah saya tuh, ya
bulan puasa kemarin. Nah itu kamar mandi sama dapur saya di sini. Jadi saya naruh kompor atau mesin cuci semuanya nggak ketulung habis, semua Hanyut? bawa air Astagfirullahaladzim. karena longsor. Boleh bisa dilihat Bu? Boleh silakan, tapi ini saya ganjel soalnya saya takut Iya, ada iya. ular. Oh, sering ada ular masuk. Wah, nyawak masuk. Allah ular Akbar. masuk, Pak. Dari sini Yang aja saya nggak apa-apa, bisa, itu yang saya nggak bisa tidur, yang mikirin setiap hari, setiap malam saya sedih, apalagi kalau hujan datang kan tuh. Oh, jadi seperti ini nih teman-teman. Ternyata ini dulunya dapur dan kamar mandi ya Bu? Iya. Bukan kamar, ternyata ini dapur dan kamar mandi. Dan ini seperti ini. Sekarang kondisinya sudah tidak ada tembok bagian belakang, hanya ditambal menggunakan triplek atau semacam asbes nih, teman-teman. Untuk bagiannya seperti ini ya, Tadinya untuk bagian tembok. belakang. Tadinya tembok ya Bu? Tadinya tembok karena Longsor. ambruk kan, Aha. longsor. Saya daripada takut kan, Mhm. ya saya sementara ngilangin takut, saya tutup lah pakai Iya. triplek. Biar aman ya Bu. Biar aman. Ini juga nggak aman Pak, udah banyak yang nyolongin. Oh. Tadinya saya habis. Oh, disolongin orang. Iya. Allah Akbar. Gas semuanya, makanya saya Lagi kalau dapat puasa, musibah masih iya, ada aja orang yang nyolong. ada yang ngambil Pak. Ini kamar Bu, Kamar saya itu. sama ini. Kamar. Oh, ini udah nggak kepake ya kamarnya Iya, ya? karena saya taruh barang-barang, saya amanin biar nggak ada yang ngambil. Oke Bu. Ini mulai longsor itu tahun berapa Bu? Sebenarnya mah longsornya mah Pak udah dari tahun 2021 udah mulai longsor parah. Cuman longsornya belum begitu hampir bruk gitu, bertahap jadinya dia. pelan-pelan Apabila ada banjir, hujan turun, disertailah longsor. Jadi begitu terus menerus sampailah tanah ini terkikis ke kamar saya ini. Dulu berarti rumah ini sama pinggir kali itu jauhnya Oh sekitar berapa jauh, meter, Bu? hampir Mungkin ya, Bu? kurang lebih 500 meter Pak. Oh, jauh sekali Jauh ya? sekali, Setengah kilo. jauh beneran. Saya kenapa tahu? Karena saya besarnya di sini dan juga saya lahirnya di sini. Oh, berarti tergerus. Berarti kali ini dulu nggak belok gitu? Enggak, Lurus? enggak lurus. Posisi kali yang ada di samping saya ini lurus. Oh, jadi karena belok itu yang bikin akhirnya. Iya, karena campuran air kali itu kalau banjir jadi kenceng di posisi saya kayak semacam laut aja. Bapak kalau nggak percaya boleh cek, saya punya video. Boleh bisa lihat Bu Oke, videonya? siap. Oke, boleh. Itu posisi yang lagi longsornya apa gimana? Iya, lagi waktu air datang. Oke Bu, lihat Bu videonya Bu. Siap. Oke, tadi kita sudah lihat bagian dalamnya teman-teman ya. Sekarang kita coba melipir ke rumah-rumah lain ya teman-teman. Katanya memang banyak sekali yang terdampak oleh longsornya Kali Bekasi teman-teman. Kita coba ke sebelah sini. Karena memang Kali Bekasi ini arusnya deras ya teman-teman ya. Apalagi tidak ada turap beton, jadi tanah itu juga mudah untuk tergerus atau abrasi teman-teman. Nah ini seperti ini juga dia rumah samping tadi. Kita lihat rumah yang gantung mana? Oh, rumah ibu kena? Di samping rumah yang ngegantung itu Pak. Oh boleh lihat Bu. Ini juga nih. Ini tadinya di sini jalan raya Pak. Oh tadinya jalan raya. Oh, ini mobil bisa lewat sini. Oh jadi kecil segini Bu ya? Iya. Oh iya betul berarti teman-teman. No Pak. Oh dari sini ya Bu? Dari sini nih lewat sini Pak. Oke. Oh berarti benar nih kata ibu ini juga membenarkan bahwa dulu ini jalan bisa dilalui mobil. Jalannya cukup lebar karena tergerus. Misi ya ibu? Iya. Jadi makin lama jalannya tuh semakin kecil. Rumah saya. Nah ini rumah ibunya. Rumah emak saya. Nah, ini rumah yang ini nih Pak yang ngegantung, saya bilang ngegantung. Oh Ini orang Ini- sekarang ngontrak. ditinggalin berarti kosong. Iya, habis dia ngeri di sini. Iya betul Bu. Sini tuh Pak, lihat aja situ. Allahu Akbar. Ini sebelum ini rumah. Sebelah sana ada kebun buat nanam bayam apa. Sebelah sana ada. Oh Kesannya gini, tanah di sini kayak pindah ke sana. Jadi tanah sebelah sana nambah. di sininya berkurang. Oke Bu. Terima kasih Bu sebentar Bu ya. Oke teman-teman. Jadi
kali dulu tuh kalau menurut ibu tadi cerita ya, saya gambarkan. Jadi tuh kali itu lurus ke sana. Dan longsornya tuh ke sebelah sini teman-teman ya. Jadi di sebelah sana tuh tanah seperti seolah-olah bukan seolah-olah, tanah itu bertambah menjadi daratan baru, dan disinilah yang menjadi tergerus teman-teman. Dan ini kita lihat rumahnya juga sudah retak, bahkan ini rumahnya sudah dikosongkan karena memang orangnya takut. Nih kondisinya udah seperti ini teman-teman, retaknya parah, dan ini percis di belakang banget. Kita lihat, semoga aja Pak Dedi dan Pak Bupati Ade langsung bergerak kemari ya, karena memang ini sifatnya juga tuh bisa lihat ya teman-teman, pusaran-pusaran airnya tuh cukup besar, gelembung-gelembung air, pusaran air. Nah tuh tempuran-tempuran seperti inilah yang bisa menyebabkan tanah itu longsor teman-teman. Arusnya juga lebih lagi deras nih. Memang Kali Bekasi juga arusnya deras. Tuh, di sana ada pusaran air. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Dan ini tanahnya seperti ini. Jadi sudah longsor parah. Bahkan itu juga tergerus sampah-sampah ya. Oke. Di belakang mana, Bu? Ini rumah lagi. Ada lagi rumah. Ini banjir kemarin sampai segini nih. Wow, sampai sedada ya, Bu. Nih. Pak Dedi orang ada Pak Dedi. Bapak aing. Oh, ini. Nih, lewat sini Pak. Oke. Kita dituntun sama ibunya untuk mengetahui lebih jauh di dalamnya belakang seperti apa, teman-teman. Ini juga tadinya bisa motor bisa lewat sini. Oh. Ini juga habis juga kan. Oh, berarti ini dulu jalanan, Bu ya? Enggak, ini dari motor bisa lewat. Iya, Sekarang maksudnya udah bisa buat lewat motor Heeh, gitu ya. Iya. Dulunya lebar, sekarang tinggal segini, teman-teman. Dan Ini ini juga di samping rumah yang tadi ada pohon bambu juga udah habis. pohon-pohon bambu yang masih tersisa, teman-teman. Iya, sebelah sana ada lagi no yang tempat tadi tanah rumah yang ngegantung itu. Sampingnya Ini pohon bisa lihat bambu. dari sini, Bu ya. Bisa. Kita lihat dari sini. Tadinya ada pohon bambu. Wih, ini juga udah ngeri banget, teman-teman. Longsorannya nih. Nah, nih pinggir-pinggirannya. Oh, dari sini juga kelihatan kan Pak no rumah. Oh iya, ini rumah juga sudah di pinggir sekali ya, teman-teman ya, yang di ujung sana tuh. Udah tahu. Arusnya juga kencang tuh. Jadi air tuh ke sini nabrak dinding, lama-lama makin lebar dan makin banyak tanah yang longsor. Oke, Ibu namanya siapa, Bu? Maria. Ibu Mariati. Oke. Berarti di sini ada sekitar berapa rumah, Bu? Untuk wilayah yang sebelah sini yang terdampak. Dari sini aja ya, dari rumah Ibu Jaro Bu. Nah, Ibu Jaro. Ibu Jaro 1 2 3 4 5 6 7 8 bisa 10 dapat. 10-an ya. Kurang lebih 10-an dari rumah Ibu Jaro kemari ya. Iya. Kesana jauh lah, banyak lagi. Kesana lebih banyak lagi. kesana. Oh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Iya. Kita coba kembali lagi ke tempat Ibu Jaro ya. Saya mau tanya nih, Bu, untuk rumah apa memang dulunya ini memang di pinggir kali atau dulunya kali itu jauh dari rumah, bisa diceritakan, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Dihako, dan ini yang kemarin konten Pak Dedi, nama adik saya Bu Jahroni. Nah, saya asli warga pinggir kali, RT 0504 Gabus Pabrik, Desa Sri Amur. Sedikit saya mau cerita kepada Bapak Haji Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, dan juga Bapak Haji Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang saya hormati dan yang saya muliakan. Terima kasih Bapak udah mau merespon, udah mau mendengarkan cerita saya, Pak. Saya ini warga pinggir kali, kebetulan saya juga memang tadinya bukan di pinggir kali. Dari pinggir kali itu jauh rumah saya, Pak. Bapak Gubernur, Bapak Bupati. Itu jalan raya tadinya. Di sebelah jalan raya ada rumah, ada pekarangan, baru pinggir kali, baru kali atau sungai Kali Bekasi. Nah, setelah saya sudah sekian tua seperti ini,
rumah saya dan sampai ke pinggir kamar tidur saya. Saya mohon kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Bekasi, Bapak Ade Kuswara Kunang, mohon bantuannya, mohon dengarkan jeritan kami warga pinggir kali. Mohon segera pinggir kali itu diturap atau dipancang, Pak. Kalau saya nggak buru-buru dipancang, nungguin 2 tahun lagi, mau kemana nasib kami sebagai warga pinggir kali, Pak? Bapak Dedi Mulyadi yang saya hormati, saya tahu Bapak orang yang selalu mengayomi masyarakatnya, mencintai warganya. Saya mohon dengan keikhlasan dan kebesaran hati Bapak untuk bisa menolong kami warga masyarakat pinggir kali, Pak. Saya mohon, Pak, tolong kami, Pak. Saya di sini walaupun tanah saya sudah habis, tapi saya masih setia membayar pajak yang setiap tahun kami bayar. Tapi saat ini tanah yang kami bayar pajaknya, Pak, sudah hitungan jengkal, nggak ada hitungan ratusan. Sudah nyamperin ke rumah saya tanahnya, Pak. Saya mohon, Pak, saya mohon. Kasihanilah kami warga pinggir kali. Kami juga di sini mewakili warga pinggir kali di RT 0504 Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Sementara ini saya sudah melapor ke RT, ke RW, ke lurah, bahkan juga ke Pak Camat. Tapi belum ada responnya, Pak. Saya mohon maaf. Cuma Bapak ya, Gubernur Jawa Barat yang bisa menangani dan bisa menolong kami sebagai warga pinggir kali di sini, Pak. Saya mohon, Pak, atas kebijakan Bapak, saya mohon terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak sudah merespon, Bapak sudah mendengarkan jeritan hati saya, Pak, sebagai warga pinggir kali yang selama ini rumah saya Bapak coba lihat habis. Seandainya Bapak jadi saya, bagaimana perasaan Bapak? Saya harus tinggal di mana, Pak? Ini ada berapa rumah, Bu, yang kena dampak longsor ini? Hampir semua yang ada di bandaran sini habis, Pak. Hampir semuanya. Ini bukan cuma saya. Kampung Gabus Pabrik, Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, RT 0504. Makasih, Bu. Terima kasih. Iya, nih Ibu Jaroh ya. Ibu Jaroh, kemarin waktu ketemu Pak Dedi, apa aja yang disampaikan? Kata Pak Dedi, insya Allah saya ntar ke tempat kamu, katanya gitu. Kata dia, iya Pak, ntar saya tunggu ya. Iya, gitu. Terus ada Pak Bupati juga kemarin ya? Ada, ntar saya ke Gabus Pabrik. Ibu, Gabus Pabrik mana? Desa Sri Amur. Rumah Ibu yang mana, Bu? Rumah saya ini, sebelah kakak saya. Iya, saya kayak pada meletak, Pak. Ada retak. Iya, semua habis. Saya boro-boro buat bangun rumah, buat makan aja saya pas-pasan. Tapi dari Bupati kemarin ketemu itu ada ini ya, Bu, tanggal-tanggalnya gitu ya, untuk responnya gitu. Dia ada Tinjau. kayaknya nyatet dia. Dia nyatakan. Iya, Tahu dia nggak, Bu, bakal kesini apa Bupati kesini, Pak Bupati? nggak tahu, dia nggak bilang sama saya. Itu udah masuk Tapi agenda. dia Sudah bilang masuk sama agenda. saya dia akan mau kesini, katanya. Oke, berarti alhamdulillah sudah direspon sama Pak Gubernur sama Pak Bupati juga ya, Bu. Tinggal nunggu aja, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan saya berdoa dia akan kesini. Amin. Dia akan membantu orang yang susah. Amin. Kesian warga sini. Oke, Ibu Jaroh ya, Bu. Iya. Ayo, makasih, Bu.
demikianlah informasi terkait rumah warga yang ada di Kampung Gabus Pabrik ini yang terkena longsor dari Kali Bekasi ini teman-teman. Tadi kita sudah lihat kondisi rumahnya, kondisi kamarnya dan juga posisi kalinya seperti ini teman-teman ya. Memang mengerikan. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya Yudi Potret, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.